Salam budaya, sedulur. Bertemu kembali dengan channel YouTube Tatar Kahuripan. Masih belusukan di kota Cirebon untuk mengajak dulur semuanya mengunjungi, berziarah, mendatangi makam para leluhur. Dan di video kali ini Tatar Kahuripan akan mendokumentasikan perjalanan ziarah ke makam Syekh Maulana Zatul Kahfi. Syekh Zatul Kahfi yang bernama lain Syekh Nurjati, Syekh Maulana Idopi Mahdi, lahir di Malaka sekitar pertengahan abad ke-14. Beliau adalah putra dari seorang ulama besar, yakni Syekh Datuk Ahmad bin Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Syekh Zatul Kahfi muda berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama Islam dan menunaikan haji. Sehubungan dengan lamanya beliau bermukim di Mekah, maka sebagian naskah menyatakan bahwa Syekh Zatul Kahfi berasal dari kota Mekah. Setelah menuntut ilmu di Mekah, beliau mengamalkan ilmu dengan berdakwah di wilayah Baghdad. Di Baghdad, Syekh Zatul Kahfi menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Ali Nurul Alim. Ali Nurul Alim putra dari Zamaluddin Al-Husain dari Kamboja. Di Baghdad, Syekh Zatul Kahfi berumah tangga dengan dikaruniai 4 putra-putri, yakni Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim, Fatimah, dan Syekh Zatul Hafid. Kemudian Syekh Zatul Kahfi diutus oleh Raja Baghdad untuk berdakwah di tanah Jawa. Dengan meninggalkan 4 putra-putrinya, beliau beserta istrinya Syarifah Halimah pergi berkelana untuk berdakwah. Dalam perjalanannya, sampailah di pelabuhan Muara Jati dengan penguasa pelabuhan pada waktu itu bernama Ki Gedeng Tapa atau Ki Ageng Jumajan Jati. Sesampainya di pelabuhan Muara Jati, Syarifah Halimah berganti nama menjadi Nyi Ratna Jatiningsih atau Nyi Rara Api. Menurut kisah dari para pinisepuh, Syekh Zatul Kahfi adalah ulama pertama yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon, terutama di Amparan Jati yang lebih populer dengan nama Gunung Jati. Syekh Zatul Kahfi mendirikan pesantren untuk mengajar agama Islam lebih dalam lagi. Di pesantren tersebut beliau memiliki 3 murid yang cukup populer dikenal masyarakat, karena ketiganya merupakan putra dan putri dari Prabu Siliwangi dan istrinya Nyai Subang Larang, yakni Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan, Nyai Rara Santang atau Ibu Saripah Mudaim, dan Raja Sangara atau Prabu Kian Santang. Nama lainnya yang juga disebut merupakan murid Syekh Zatul Kahfi diantaranya Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Syekh Siti Jenar.
Saat masa kerajaan Pajajaran, banyak yang berguru kepada beliau karena cara dakwah yang luas dan menarik perhatian, sehingga banyak yang memeluk agama Islam tanpa paksaan. Syekh Zatul Kahfi meninggal dan dimakamkan di Gunung Jati. Makam Syekh Maulana Zatul Kahfi yang berlokasi di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, banyak dikunjungi para penziarah. Tidak hanya datang dari wilayah Cirebon saja, banyak penziarah yang datang dari luar kota, bahkan dari luar Jawa. Ada keyakinan dari masyarakat yang datang bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam beliau, maka keinginan pasti akan terkabul. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Syekh Zatul Kahfi bisa mengangkat derajat. Karena itu tak jarang yang berziarah adalah golongan para pejabat. Sedulur, itulah sedikit kisah tentang Syekh Maulana Zatul Kahfi. Mohon maaf bila dalam penuturan kisah banyak kesalahan atau berbeda dengan versi dulur semuanya. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dulur-dulur semuanya. Salam.